Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran perempuan dalam membangun peradaban. Perempuan memiliki peran vital sebagai garda terdepan pendidikan generasi peradaban. Cahaya kegelapan, sang motivator sejati, pemerhati hebat, dan pejuang ulung. Sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuan itu baik, maka baik pula lah negara itu. Dan apabila perempuan itu rusak, maka rusak pula negara itu. Oleh karena itu, apabila perempuan itu baik sesuai dengan tuntunan syariat dan petunjuk ilahi, maka baiklah seluruh sendi kehidupan. Karena kehidupan membutuhkan perempuan hebat, sebagaimana awal terbentuknya peradaban ini yang dipelopori oleh perempuan tangguh, merupakan Ummu Bashar, ibu umat manusia. Dia adalah Siti Hawa yang melahirkan generasi masa depan, yaitu merupakan cikal bakal terbentuknya peradaban dunia. Wanita soleha merupakan pionir-pionir kebaikan yang memiliki kedudukan tinggi yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah perempuan yang senantiasa melakukan ketaatan, memiliki akidah yang kokoh dalam menuntun anak-anaknya untuk mengenal Tuhannya. Wanita yang berakhlakul karimah, yaitu wanita yang senantiasa menjadi panutan yang baik dan teladan yang baik, dan senantiasa menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anaknya. Selanjutnya adalah wanita yang berilmu dan berpendidikan, berwawasan luas karena menjadi madrasah ula untuk anak-anaknya, madrasah utama dan pertama untuk anak-anaknya. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia dilahirkan. Artinya, didiklah diri kita dulu untuk memiliki akidah yang kokoh, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah serta senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran. Dengan demikian, perempuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada porsi yang agung karena memiliki kekuatan mempesona. Karena dengan ridhonya sehingga memudahkan anak-anaknya untuk masuk surga. Sehingga Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, sangat bersedih karena kehilangan ibunya. Dia ditanya, kenapa engkau sangat bersedih karena kehilangan ibumu? Dia lalu menjawab, karena pintu surga yang paling indah sudah tertutup semenjak tertutupnya mata ibuku. Dan Uwais Al-Qarni, orang yang dijuluki Rasulullah penduduk langit, walaupun dia tidak pernah berjihad dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi karena baktinya kepada ibunya yang sakit, sehingga ketika dia berdoa, doanya tidak pernah tertolak, tidak ada penghalang, dan doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena baktinya yang tulus kepada ibunya. Dan Rasulullah berkata kepada sahabatnya, apabila engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan istighfarnya, karena dia merupakan penduduk langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Begitu mulianya seorang perempuan, hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Dan oleh karena itu ketika perempuan menjadi anak dan dia menjadi anak yang soleha, maka itu akan menjadi penghalang orang tuanya kelak tersentuh api neraka. Dan ketika dia menjadi seorang ibu dan menjadi ibu soleha yang mendidik anak-anaknya dan memelihara anak-anaknya untuk jauh dari segala kemaksiatan, dan itu akan menjadi syafaat juga kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan seorang perempuan ketika dia menjadi istri, maka tidak ada harta yang paling berharga yang dimiliki seorang laki-laki kecuali istri soleha. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqum min amwalihim. Wassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki adalah pelindung dan pemimpin perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang soleha, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah memeliharanya. Dijelaskan juga dalam sebuah hadis bahwa perempuan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Karena wanita soleha adalah pondasi yang kokoh dalam keutuhan rumah tangga, yang akan melahirkan generasi yang berkualitas, yang kelak akan menjadi pemimpin peradaban yang bermartabat. Maka Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga? Maka Rasulullah menjawab, jadikanlah hatimu sebagai hati yang senantiasa bersyukur, lisanmu sebagai lisan yang senantiasa bersikir, dan ambillah wanita soleha yang membantumu dalam urusan akhirat. Peradaban itu akan terbentuk dengan megah, dan salah satu penopangnya adalah perempuan yang mampu memahami dan menjaga fitrahnya sehingga menetapkan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dia adalah sosok role model atau panutan dan teladan yang baik, yaitu perempuan yang mulia, yang berkontribusi besar menolong agama Allah sehingga kejayaan dan kemenangan berada di tangan Islam pada saat itu. Oleh karena itu, sosok role model yang menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita membangun generasi masa depan, generasi tangguh, generasi hebat untuk membangun peradaban, yaitu yang pertama adalah sosok Ibunda Khadijah. Dia adalah istri Rasulullah yang pertama. Dia adalah sosok yang sangat mulia, penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Rasulullah di awal-awal Islam hadir di tengah-tengah kejahiliaan, dan dia banyak berkorban untuk senantiasa mendampingi Rasulullah. Dan dalam keadaan setelah wafat pun Rasulullah sangat mencintai dan senantiasa mengenang Khadijah. Bahkan Rasulullah pernah berkata bahwa pada saat semua orang menentangku, Khadijah lah yang mendukungku, dan pada saat semua orang masih kafir, Khadijah lah yang pertama masuk Islam, dan pada saat semua orang membenciku, maka Khadijah adalah penolongku. Maka itulah adalah sosok Khadijah yang banyak berkontribusi untuk kejayaan dan kemenangan Islam. Dan yang kedua adalah Ibunda Fatimah. Dia adalah sosok perempuan yang memiliki kelembutan hati, dan dia adalah sosok perempuan yang mulia. Dia sangat taat kepada Allah dan kepada orang tuanya, dan taat kepada suaminya. Dan dia sangat cinta kepada sunnah, melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Pada saat itu Fatimah pernah meminta seorang pembantu kepada Rasulullah, namun Rasulullah mengatakan bahwa bersabarlah dalam menanggung beban di dunia, sehingga kelak kamu akan mendapat pahala di akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa wahai wanita, wahai perempuan, kurangilah kesenanganmu di dunia untuk mendapatkan kesenangan di akhirat kelak. Dan selanjutnya sosok atau role model yang baik yaitu Ibunda Maryam. Ibunda Maryam ini adalah
sosok yang perempuan mulia yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diberi suatu tugas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung Nabi Isa, dan pada saat itu dia belum menikah, dia tidak menikah. Oleh karena itu eh, Bunda Maryam ini adalah sosok yang sangat mulia dan memiliki kesabaran yang teguh, kesabaran yang kuat, karena dia dicerca, dia dihujat, dan pada saat itu dia hanya bersabar dan memiliki kesabaran yang teguh, dan pada saat itu dia bersandar di pohon kurma, lalu dia berdoa kepada Allah untuk dimatikan, sehingga orang yang mencelahnya, orang yang menghujatnya tidak bertambah lagi dosa-dosanya, karena dosa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka itulah kebeningan hati yang dimiliki sosok Ibunda Maryam. Dan selanjutnya adalah sosok Ibunda Asia, istri Fir'aun. Dia adalah sosok perempuan yang memiliki keteguhan dan kekuatan untuk mempertahankan keyakinannya. Dan kita tahu bahwasanya Fir'aun adalah sosok orang yang pada saat itu memiliki sebuah kedudukan dan bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan, memiliki kegelimangan harta, tapi Ibunda Asia tidak pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan mempertahankan akidah yang dia miliki. Dan selanjutnya adalah Ibunda Aisyah. Dia adalah sosok perempuan cerdas yang banyak menghafalkan hadis dari Rasulullah. Dia adalah orator ulung. Dia juga berkontribusi besar dalam pendidikan generasi Islam pada saat itu, dan kecerdasannya itu sampai membuat Islam menjadi Islam yang betul-betul mencapai kejayaannya atau kemenangan. Walaupun banyak intrik yang terjadi, tetapi dia tetap menjadi sosok yang mulia. Mereka-mereka itu adalah sosok perempuan yang hebat, sebagai role model, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai toladan untuk kita mendidik generasi-generasi bangsa, mendidik generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin peradaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.